Breaking news berlanjut, saya Tifal Solesa. Kami masih mencermati proses sidang isbat untuk penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah. Kami juga turut memantau proses pemantauan hilal di sejumlah titik. Total ada 33 wilayah di seluruh penjuru Indonesia, termasuk salah satunya adalah ini. Kementerian Agama menggelar sidang isbat penetapan Lebaran tahun 2025. Pantauan hilal berlangsung di sejumlah daerah. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Rukyatul Hilal melibatkan sejumlah badan hisab, BMKG Makassar, Pengadilan Agama Makassar, serta sejumlah organisasi masyarakat keagamaan. Cuaca mendung jelang sore menjadi kendala pantauan hilal yang digelar di kawasan Center Point of Indonesia di Makassar. Itu di Indonesia Tengah, sementara di wilayah Indonesia Timur persisnya di Ambon, Maluku, saudara. Pemantauan hilal berlangsung di kawasan Tugu Patung Marta Kristina Karangpanjang, Kota Ambon. Kementerian Agama setempat melibatkan BMKG hingga Ormas saat proses pemantauan hilal hari ini. Untuk mengetahui pemantauan hilal di wilayah Indonesia Tengah dan Timur, kita sudah terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, Gofron Lamataha di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Emmanuel Alfred di Ambon, Maluku. Saya mau ke Gofron dulu. Sudahkah ada tanda-tanda terlihat hilal untuk penetapan awal Syawal yang berlangsung di sana? Ya, selamat sore Pak dan juga saudara. Kalau di Kota Makassar ini tengah berlangsung sourcing untuk bisa sama-sama para pemantau hilal ini bisa menyaksikan hilal, dan juga berdasarkan waktu ini waktu untuk diberikan waktu seperti itu untuk bisa memantau hilal ini adalah selama 7 menit. Seperti yang kita ketahui, memang untuk memantau hilal di Kota Makassar, cuaca memang sejak sore tadi tidak bersahabat, mendung dan juga sempat terjadi gerimis di pelataran Center Point of Indonesia ini juga sempat menjadi kendala. BMKG wilayah 4 dan juga Kakanwil Kemenak Sulawesi Selatan, dan juga tadi ada dari Stasiun Geofisika Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang sama-sama memantau. Sebenarnya persiapan sudah mulai dilakukan, namun karena hujan akhirnya ditarik kembali seluruh peralatan, kemudian baru diatur lagi seperti itu peralatannya 30 menit kemudian setelah hujan mulai rendah. Hingga saat ini memang kalau kita lihat mendung di ufuk timur ini juga menjadi salah satu kendala untuk bisa melihat hilal di Kota Makassar. Namun berdasarkan perhitungan BMKG wilayah 4 Kota Makassar, untuk sore hari ini pemantauan hilal ini bulan akan tenggelam lebih dulu, yaitu pada pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Terus kemudian juga nanti barulah matahari akan tenggelam kemudian pada pukul 18:09 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian umur bulan ini berada pada -1 derajat dengan 11 menit 32 detik. Dengan seperti ini dapat diketahui bahwa memang hilal tidak memenuhi kriteria ataupun juga Ismanul Rukyat yang telah ditentukan oleh Kemenak RI Republik Indonesia untuk sebagai salah satu syarat terlihatnya hilal untuk penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah. Dan juga nantinya untuk tinggi bulan diprediksi pada sore hari ini itu berada pada ketinggian -2 derajat dengan 6,96 detik. Dan juga ini baik dari kesimpulan untuk kriteria wujudul hilal maupun juga kriteria untuk Ismanul Rukyat ini semuanya tidak terpenuhi karena memang hilal berada pada di bawah ufuk matahari atau minus. Setidaknya untuk bisa memenuhi kriteria hilal untuk menentuan 1 Syawal 1440 Hijriah, Pak Tifal dan juga saudara, ini hilal harus berada ataupun juga kriteria visibilitasnya ini harus berada di atas 3 derajat dengan sudut elongasi yaitu sebesar 6,4 derajat. Untuk pantauan hilal hingga saat ini juga tadi sudah hadir dari pengadilan ataupun juga kejaksaan untuk nanti sebentar bisa menjadi bukti laporan hilal dari Kota Makassar yang nantinya akan dilaporkan ke Kementerian Republik Indonesia di Jakarta. Apapun hasil yang dilaporkan di Makassar dan juga 33 daerah lainnya yang ada di Indonesia ini, kita akan sama-sama menunggu
hasil resmi ataupun juga pengumuman resmi dari sidang isbat yang akan digelar di Jakarta nanti. Kembali ke Anda di Jakarta. Terlebih sudah lewat pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah di Makassar, sementara di wilayah Indonesia Timur, persisnya di Ambon, sudah lewat dari pukul 7 malam di sana. Immanuel Alfred, sejauh mana pantauan hilal di sana? Sudahkah ada tanda-tanda bahwa terlihat bulan baru di sana? Selesai pemantauan hilal di Ambon, Maluku yang tepatnya di kawasan Patung Market Jauh Karangpanjang Ambon, dan tadi sudah dilakukan pemantauan hilal juga ada di dalam peserta pemantauan hilal itu Kanwil Kementerian Agama, BMKG, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanak, dan juga Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon, dan juga Ketua MUI Maluku dan sejumlah perwakilan dari Ormas Islam. Nah, dari hasil pemantauan tadi sudah disidangkan oleh Pengadilan Agama, dan hasilnya yaitu hilal di Ambon tidak terlihat karena tertutup awan. Nah, nantinya setelah hilal pantauan ini sudah selesai, Kementerian Agama akan melaporkan ke Kementerian Agama Wilayah Maluku akan melaporkan ke Kementerian Agama untuk nantinya disidangkan. Dan untuk saat ini pun himbauan dari kantor Kementerian Agama bahwa wilayah Maluku tetap menunggu sidang dilakukan oleh pemerintah. Baik, Immanuel Alfred langsung dari Ambon, Maluku. Sebelumnya sudah ada Gufran juga melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. 2 titik di masing-masing, satu di wilayah Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, dilaporkan tidak terlihat hilal di sana dengan beberapa tantangan yang dilaporkan. Termasuk juga yang akan kita tunggu adalah hasil di pantauan di wilayah lain, utamanya di wilayah Indonesia Barat yang masih menunggu momen mendekati azan maghrib begitu. Termasuk juga kita akan mencermati lagi sejauh mana proses sidang isbat, rangkaian sidang isbat yang berlangsung hari ini yang sudah digelar sejak pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat di Auditorium HM Rashidi Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Dan sekarang kita akan coba meninjau proses pantauan hilal untuk penetapan Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 di titik lainnya, persisnya di Sorong, Papua Barat Daya. Kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Flora Batlayeri. Flora, untuk tantangan yang dihadapi para pemantau dan juga saksi pemantauan hilal hari ini apa saja? Apa yang Anda temui di sana? Iya, Tifa dan juga saudara, proses pemantauan hilal di Sorong, Papua Barat Daya sudah selesai dilakukan, di mana berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh BMKG dan Kementerian Agama Kota Sorong, terbenamnya hilal pada pukul 18.13 menit 26 detik dan tingginya hilal minus 2 derajat, sedangkan posisi hilal pada 1 derajat 20 menit 24 detik dan letak posisi hilal 0 derajat. Itu artinya hilal tidak terlihat karena cuaca di Kota Sorong sedikit mendung begitu, Tiffal dan juga saudara. Dan diprediksikan pada Minggu 30 Maret, hilal akan terlihat dengan ketinggian 9,35 derajat dengan elongasi 13,39 derajat. Hasil pemantauan hilal yang dilakukan oleh BMKG dan juga Kementerian Agama Kota Sorong ini akan dikirimkan kepada Kementerian Agama RI untuk selanjutnya disidangkan pada sidang isbat untuk memutuskan 1 Syawal 1446 Hijriah. Oke, di Ambon tidak terlihat, begitupun juga di Sorong, Papua Barat Daya. Untuk sementara waktu, terima kasih Flora Batlayeri, laporan Anda langsung dari Sorong, Papua Barat Daya. Perlu dipahami saudara, hilal adalah bulan sabit tipis yang tampak setelah terjadinya konjungsi atau ijtima, menandakan awal bulan kalender Hijriyah. Hilal sangat berkaitan untuk menentukan bulan-bulan tertentu dalam Islam seperti Ramadan, Syawal untuk Idul Fitri maupun juga Zulhijjah untuk Idul Adha. Berdasarkan kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura atau MABIMS, rukyat memenuhi syarat apabila hilal mencapai minimal 3 derajat dengan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Rukyat sendiri bertujuan memastikan penampakan hilal sebagai penanda di bulan baru seperti Ramadan dan Syawal. Tanda-tanda hilal yakni bulan berbentuk sabit tipis
ketika bulan terlihat sangat tipis dan samar. Selanjutnya hilal muncul usai matahari terbenam, tampak di ufuk barat dengan berada di ketinggian rendah, umumnya dekat garis horizon. Selanjutnya muncul dalam waktu singkat, biasanya beberapa menit sebelum matahari terbenam. Pemerintah menggelar sidang isbat penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah atau penetapan Hari Raya Idul Fitri pada hari ini. Sementara itu Muhammadiyah telah menetapkan lebih dulu Idul Fitri jatuh pada hari Senin 31 Maret 2025. Dalam menetapkan jadwal 1 Syawal, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Penetapan itu berdasarkan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah dan sudah diumumkan sebelum awal Ramadan. Takwa kepada Allah, Ramadan niscaya menghadirkan pencerahan rohani yang berwatak tengahan atau wasati, martabat kemanusiaan laki-laki dan kehidupan umat manusia. Seluruh umat manusia tanpa diskriminasi sebagai dan ibadah Ramadan lainnya untuk membentuk diri bagi setiap muslim sebagai anak bangsa yang hidupnya susah. Umur bulan Ramadan 1446 Hijriah disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari. Karena itu di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi. Yang Anda lihat saat ini adalah proses dari rangkaian sidang isbat yang berlangsung di Auditorium HM Rashidi, Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Tadi sempat ada agenda seminar posisi hilal terlebih dahulu. Agenda seminar ini berlangsung secara terbuka. Ini adalah pemaparan secara saintifik, diistilahkan demikian, oleh sejumlah lembaga sehubungan dengan pantauan atau kemungkinan terlihatnya bulan baru dalam proses pemantauan hilal yang berlangsung pada hari ini 29 Maret 2025. Bertepatan pula hari ini dengan 29 Ramadan 1446 Hijriah. Ini menjadi krusial dari proses sidang isbat hari ini. Apakah pantauan hilal ini terlihat di beberapa titik? Tadi kita juga sudah dengar laporan dari rekan-rekan kami yang berada di wilayah Indonesia Tengah dan Timur yang melaporkan sebagian titik ini dilaporkan tidak melihat hilal. Sehingga kemungkinannya ada dua. Apabila dalam sidang isbat ini disimpulkan bahwa tidak terlihat hilal di sejumlah titik, di mayoritas titik atau seluruh titik, maka kemungkinannya Ramadan akan digenapkan menjadi 30 hari. Sehingga Ramadan akan berlanjut lagi untuk esok hari, untuk umat muslim akan melanjutkan ibadah puasanya di esok hari. Tapi kemungkinan kedua adalah saat hilal terlihat di titik-titik tertentu sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, maka kemungkinan bisa jadi 1 Syawal 1446 Hijriah sudah bisa ditetapkan pada esok hari. Tapi sekali lagi, ini masih harus merujuk lagi pada hasil sidang isbat yang nantinya bakal diumumkan secara terbuka, kemungkinannya pada pukul 7 malam lebih 5 menit waktu Indonesia Barat oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar. Untuk menambahkan yang tadi kami akan jeda sebentar, tetap di Breaking News. disampaikan oleh Pak Cecep. Saya menyampaikan data hilal seluruh kota provinsi ada 38, tambah 4 kota negara-negara Mabin. Nanti sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Cecep tadi. Dari 38 kota dan provinsi di seluruh Indonesia, saya ambil paling timur kota Merauke, Papua Selatan, matahari terbenam jam 17.44 WIB, kemudian bulan terbenam jam 17.33, berarti lebih dulu mata bulannya. Kemudian
saya juga menghitung, tinggal memilih tinggi hilal geosentrik dan tinggi hilal toposentrik maupun elongasi geosentrik maupun elongasi toposentrik. Tinggi hilal geosentrik di wilayah paling timur minus 2 derajat 26 menit, toposentriknya minus 3 derajat 27 menit, elongasi geosentriknya 0 derajat 36 menit, elongasi toposentriknya 2 derajat 36 menit. Kemudian di Banda Aceh, menurut perhitungan dari 38 tersebut, matahari terbenam jam 18.48 menit WIB,